Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari hutang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang, dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalkan, dalam hal barang yang kita beli tidak sesuai pesanan. Biasanya, bentuk penyelesaiannya adalah pengembalian atau penukaran barang atau juga pengembalian uang. Padahal, dalam beberapa kasus, kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi dua pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Bahkan, di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing, namun bisa kehilangan sapi. Sehingga, bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan Tata Cara Penyelesaian Gugat Sederhana, atau sering disebut Acara Gugatan Sederhana. Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 200 juta rupiah dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri, kedua, tingkat banding pada pengadilan tinggi, dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana, penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal di pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara.
Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk. Sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air.